Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau share tentang pakan yang saya pakai. Dan di sini untuk bagian dorsal lumayan agak polos ya teman-teman, walaupun masih sekarang dalam proses saya tekan biar ke bawah. Yang untuk ininya untuk batiknya, tapi nggak tahu bisa atau enggak karena takutnya hanya apa ya, sebatas batasnya itu hanya segini, tapi di sini masih dalam pertumbuhan juga sih teman-teman, jadi masih ya berharap aja kayak gitu. Untuk ukuran di sini saya belum bisa ngasih tahu berapa untuk sekarang karena diukur jari susah, diukur kering saya nggak ada penggaris atau alatnya ya teman-teman, jadi nggak saya mungkin 15 apa di bawah 15 ya, ya kurang lebih segitulah teman-teman, jadi masih bahan juga sih ini gitu. Dan untuk kondisi air di sini masih menggunakan ketapang tipis karena di video sebelumnya juga pakai air ketapang, cuman di sini udah saya sedot airnya, udah saya ganti dengan yang biasa sambil ambil kotoran-kotorannya. Dan di sini saya menggunakan lampu biasa aja yang putih kayak gitu. Di sini untuk badan masih agak bulat ya, ngebulat, nggak tahu emang segini, nggak tahu emang masih bisa dibikin prospek lagi kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas ke pakannya ya teman-teman. Ini dari pertama kip saya itu udah langsung kasih pelet, dan alhamdulillahnya itu mau teman-teman. Pelet yang saya kasih itu Maxi, yang itu juga kecil-kecil, saya belinya yang repack, itu juga saya bekas. Saya kasih, alhamdulillah mau. Nah setelah itu saya beli ulat Hongkong, dan saya sering ngasih itu setelah barangan sih, enggak di ini ya, jadi sekaligus saya ngasihnya. Jadi Maxi, terus pelet sorry, ulat Hongkong. Nah udah di situ tuh selama seminggu kalau nggak salah, karena saya nunggu juga gitu, nunggu pakan lagi beli. Nah setelah 1 minggu itu mulai ada perkembangan untuk birunya, dan untuk tulang dorsal itu agak memanjang teman-teman. Kalau teman-teman memperhatikan video saya yang ketika unboxing dan yang sekarang itu beda banget ya teman-teman, jadi dorsalnya lumayan agak tinggi kayak gitu. Nah setelah 1 minggu pelet yang saya beli itu datang, nah barulah saya kasih itu. Jadi di situ saya pakai peletnya itu 3 macam ulat Hongkong ya, pakan hidupnya ulat Hongkong. Jadi setelah itu saya pakai Maxi sama ulat Hongkong sama Premium Blue, sama yang satunya lagi katak teman-teman. Tapi di sini kataknya bukan katak hidup ya teman-teman, jadi saya pakainya itu yang katak giling. Karena ketika saya beli itu baca deskripsinya 90% katak giling. Ya mungkin untuk yang lainnya ditambah apa gitu mungkin biar dia bisa jadi pelet kayak gitu. Entah tepung atau apa nggak tahu. Tapi yang pasti 90% katak kayak gitu. Jadi kenapa di sini saya pakai yang pelet giling itu, yang katak giling, karena susah juga buat nyari katak teman-teman di daerah saya, karena untuk pesawahan itu nggak ada gitu. Jadi ya lumayan susah juga saya nyarinya. Nah untuk pola ngasihnya itu pagi sama sore, bukan sore sih tepatnya, mendekati ke malam ya, sekitar jam 6 sore, sama pagi itu sekitar jam setengah 9 atau jam 9. Dan setiap hari itu saya pakai 4 macam itu. Dan untuk hasilnya ya seperti ini.
dinilai aja sendiri untuk ikannya. Nah, di sini saya juga lagi progres Maruya es saya yang waktu itu masih kecil ya, yang babyan. Dan untuk di sini saya pakai ketapang pekat banget, teman-teman. Dan untuk yang ini juga Red Barito lagi saya ketapangin juga kayak gitu. Jadi ya untuk kedepannya mungkin saya bakal update tentang Chan Auranti dulu, karena yang ini lagi saya hitemin teman-teman untuk airnya. Oke, balik lagi ke Auranti. Di sini saya udah mulai ngurangin pakan juga karena udah 1 bulan. Jadi untuk pengurangan makan itu bukan dikurangin jenisnya, tapi dikurangin takarannya atau banyaknya dikurangin kayak gitu. Jadi biar lebih enak aja di badannya, nggak kegemukan kayak gitu. Dan di sini saya perhatiin juga di bagian dorsal itu kayak masih tumbuh ya, tuh putih-putih di bagian ujung, dan di sini juga ada yang nggak rata tuh. Nah, yang nggak rata itu biasanya nggak tahu patah apa gimana ya. Ini awalnya tuh seperti kayak di bagian ekor, jadi tumbuh itu tulang dulu, baru nanti selaputnya atau kulit-kulitnya itu ngikutin, jadi agak lambat dibanding tulang dibanding tulang. Jadi tulang dulu barulah kulitnya. Nah, mudah-mudahan ini rapi lagi ya, karena sebelumnya juga seperti ini sih, yang ketika di garis itu tuh belum ada tumbuh, lalu tumbuh putih-putih ke atas. Nah, itu emang sempet nggak rapi, tapi rapi lagi. Mudah-mudahan ini juga rapi lagi. Ini tinggal sedikit tuh nggak rapi ya, jadi kayak ada celah gitu. Sama di bagian dorsal yang paling depan, kalau teman-teman perhatiin itu tuh ada lubang bolong ya, harusnya itu ditusuk aja, dirobekin gitu nanti biar dia nyambung. Karena kalau bolong itu biasanya kalau nggak dirobekin nggak bakal nyambung lagi atau nggak bakal tertutup lagi ya, gitu aja gitu. Jadi mending dirobekin dulu aja, disisir kayak gitu. Cuman saya kasihan sih mau ngambilnya, jadi biarinlah buat hiasan aja kayak gitu. Nah, ini untuk airnya mungkin nanti bakal saya ganti ke air bening, karena kenapa saya pakai air ketapang itu ada alasan tertentu ya. Di video sebelumnya sempat saya bahas kalau nggak salah. Karena pada dasarnya ikan auranti itu di air dingin, makanya kalau di airnya yang nggak dingin atau yang daerahnya agak panas-panas itu saya sarankan sih pakai ketapang gitu. Jadi bukan tanpa alasan juga kayak gitu. Saya rasa cukup sampai di sini share-nya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat pemula atau yang baru-baru mau piara Cana Auranti. Kita sama-sama belajar, karena saya juga baru untuk di Auranti. Karena setahu saya setiap ikan itu beda-beda penanganannya, walaupun sesama jenis, tapi kondisi air, lingkungan itu berpengaruh kayak gitu. Bye bye.